tipe cowoknya seperti apa? Oke, good question. Jadi yang pertama yang pasti itu harus seiman. Kedua ganteng, ketiga kaya, keempat sopan, kelima Pernah nggak sih lu buka TikTok terus ngeliat video cewek yang bilang tipe cowok idamannya itu? Tipe cowok idaman lu tuh kayak gimana sih? Harus lebih pintar daripada gue, lebih tajir daripada gue. Kaya, royal pasti sama setia. Yang pasti sih kaya ya, minimal bermobil, ganteng, putih, tinggi, mulus, wangi. Gue suka belanjin ceweknya sih. Sekilas, kayak standar biasa aja. Tapi di kolom komentar, langsung rame. Banyak cowok nyinyir. Ih, dasar cewek matre. Cewek zaman sekarang emang alergi cowok miskin, dan segala bentuk keluhan lainnya. Tapi pertanyaannya, beneran cewek matre? Atau sebenarnya cowok aja yang belum bisa nerima realita bahwa hidup itu mahal dan cinta doang nggak cukup buat ngisi piring kosong di meja makan. Ada perbedaan besar antara cewek yang matre sama cewek yang realistis. Si cewek matre dan cewek realistis. Matre itu adalah dimana si cewek nuntut pasangan atau cowoknya lah ya, to be specific, untuk segala lebih, menjadi lebih dan serba lebih dari si cewek ini tanpa membawa anything or value to the table. Tapi kalau emang si ceweknya dari lahir, dari orok, dari kecil udah difasilitaskan dengan keluarganya yang serba mewah, tiap tahun liburan ke luar negeri bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, yang hidupnya aja emang udah terbiasa dengan luxury goods, dan ditambah dia juga kerja, dia juga usaha, dia earn sendiri untuk mendapatkan lifestyle itu, so at least to make the lifestyle yang kayak begitu sustain. Terus datanglah nih si cowok yang ngajakin dia dari nol atau ngajakin susah ibaratnya, dan si cewek nggak mau, terus malah si cowok itu ngatain dia matre. Itu realistis, si cowok malah yang nggak realistis. Tapi banyak orang nyampur adukin dua hal itu, terus langsung ngejudge seolah cewek cuman peduli sama duit. Padahal, kalau lu gali lebih dalam, pilihan cewek buat cari cowok mapan itu kadang bukan soal gaya hidup, tapi soal jaminan rasa aman. Coba deh bayangin, cewek hidup di tengah dunia yang nggak pasti. Harga rumah makin naik, pendidikan makin mahal, kebutuhan sehari-hari makin gila. Terus dia diminta percaya sama cowok yang bahkan buat makan sendiri aja masih ngutang? Bukan berarti dia matre. Bisa jadi, dia cuma pengen hidupnya nggak jadi beban buat orang lain dan nggak mau hidup dalam ketidakpastian. Tapi emang ada juga cewek yang beneran matre, yang kerjaannya cuma nuntut tanpa kontribusi. Nongkrong, belanja, gaya hidup tinggi, tapi nol usaha. Nah, yang kayak gini memang perlu dikritik. Tapi jangan samain mereka semua dalam satu kotak. Karena banyak juga cewek yang kerja keras, punya value, dan tetap berharap pasangan hidupnya juga bisa jadi partner yang sepadan. Yang lucu, cowok-cowok yang paling sering bilang cewek matre, kadang justru belum bisa mandiri. Baru bisa beliin gorengan udah ngomongin setia. Tapi giliran cewek minta kejelasan hidup, langsung dibilang matre. Realitanya, cinta doang nggak cukup buat ngadepin dunia yang keras ini. Dan makin kesini, perempuan makin sadar. Mereka butuh pasangan yang bisa diajak jalan bareng, bukan yang cuma bisa diajak nonton sambil makan Indomie. Jadi, sebelum kita keburu ngegas soal cewek matre, mungkin kita harus tanya ke diri sendiri dulu. Apa kita udah cukup punya arah hidup, stabilitas, dan tanggung jawab untuk jadi pasangan hidup seseorang? Biar lebih adil, yuk kita bahas dulu. Apa itu cewek matre? Cewek matre adalah tipe perempuan yang mengukur nilai cowok hanya dari materi, bukan dari kerja kerasnya, bukan dari proses hidupnya, bukan dari integritasnya, tapi semata-mata dari isi dompetnya. Dompet kamu tebal gak? Enggak, cuma ada 10 juta. Itu ada uang 10 juta, kita shopping, jalan-jalan, makan-makan, dan lain-lain yuk. What the fuck? Buat mereka, cowok itu dinilai dari berapa harga jam tangan yang dipakai atau mobil apa yang dikendarai. Yang lebih parah lagi, si cewek ini seringkali nggak membawa value apa-apa ke dalam hubungan. Nggak punya kerjaan, nggak ada ambisi, nggak punya skill. Tapi tuntutannya tinggi. Minta cowok beliin skincare jutaan, pengen dinner fancy tiap minggu, pengen jalan-jalan ke luar negeri. Tapi pas ditanya, kontribusinya apa? Nggak bisa jawab. Cewek matre bukan cuma soal uang, tapi soal mentalitas menggantungkan diri. Mereka nggak pengen berjuang bareng, tapi pengen langsung nikmatin hasil perjuangan orang lain. Dan yang bikin bahaya adalah, mereka tahu cara ngomong manis, tahu cara kelihatan manis, padahal cuma pengen manfaatin. Tapi, jangan semua cewek disamaratakan. Karena di sisi lain, ada juga cewek yang realistis. Cewek yang mikirin masa depan. Cewek yang sadar bahwa hidup itu butuh kestabilan, bukan cuma cinta. Cewek yang ngerti bahwa punya pasangan itu bukan sekadar romantis-romantisan, tapi soal membangun hidup bersama. Cewek realistis biasanya punya visi. Mereka mikirin gimana caranya punya rumah, nyiapin biaya sekolah anak, punya tabungan darurat, dan gimana survive kalau nanti hidup nggak seindah yang dibayangkan.
Mereka pengen punya partner yang bisa diajak mikir bareng, bukan yang cuma bisa sayang-sayangan, tapi nggak ngerti cara hidup. Dan ini bukan egois, ini insting bertahan hidup. Kalau kita mau bicara jujur, uang bukan segalanya, tapi hampir semua hal butuh uang. Lu bisa punya cinta yang tulus, tapi kalau nggak punya duit buat bayar kontrakan, yang ada lu tidur di emperan. Realitas nggak bisa dilawan pakai perasaan. Mau nikah? Ada biaya. Mau punya anak? Ada biaya lebih besar. Mau sekadar hidup normal aja, makan 3 kali sehari, punya tempat tinggal, bayar BPJS, semuanya butuh biaya tetap. Jadi wajar kalau cewek menjadikan finansial sebagai pertimbangan utama, bahkan bukan cuma soal gaya hidup, tapi tentang stabilitas emosional juga. Cowok yang punya keuangan sehat biasanya lebih stabil, lebih tenang, lebih percaya diri. Mereka bisa fokus ke hubungan, ke karier, ke masa depan, tanpa terbebani oleh kecemasan bertahan hidup. Sebaliknya, cowok yang keuangannya kacau seringkali emosional, gampang marah, dan ngerasa tertekan. Mereka bisa jadi sensitif karena merasa gagal, dan itu nular ke hubungan. Akhirnya, yang tadinya cinta berubah jadi tekanan batin. Cewek realistis ngerti hal ini. Mereka bukan nyari cowok yang tajir, tapi nyari cowok yang tahu cara ngelola hidup, yang punya rencana, yang tahu cara bangkit kalau jatuh. Karena masa depan nggak selalu lancar, dan mereka pengen pasangan yang bisa diandalkan di situasi terburuk sekalipun. Makanya jangan heran kalau cowok yang punya usaha, walaupun belum kaya, tetap bisa menarik. Karena yang dilihat itu track record dan keseriusan, bukan saldo semata. Pertanyaan paling penting, kalau cowok merasa ditolak karena miskin, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, bukan marah ke cewek, tapi perbaiki diri. Fokus dulu buat upgrade kualitas hidup, bukan sibuk main jadi korban. Yang harus dibangun adalah mentalitas, gua bisa berubah. Karena miskin itu bukan kutukan, tapi kondisi. Dan kondisi itu bisa diubah lewat usaha, strategi, dan waktu. Tapi kalau lu malah nyinyir ke cewek yang nggak mau, lu cuma nunjukin bahwa lu belum siap jadi partner hidup siapa-siapa. Kalau lu lagi dalam fase berjuang, transparan aja. Tunjukin proses lu. Jangan malu nunjukin kalau lu lagi kerja keras. Orang bisa noler keadaan sulit, tapi mereka nggak bisa terima sikap yang nggak punya arah. Yang penting adalah punya rencana. Jangan sekadar ngomong, gua lagi berjuang, tapi nggak ada bukti konkret. Lu kerja apa? Tabungan berapa? Target lu tahun ini apa? Cewek realistis bakal ngelihat hal-hal kayak gitu, bukan cuma denger janji. Dan buat cewek, jangan jadikan trauma masa lalu jadi alasan buat nyamaratakan semua cowok. Karena banyak juga cowok yang capek kerja, pengen punya keluarga, pengen punya istri yang diajak jalan bareng, bukan cuma jadi beban. Kalau cowok udah kerja keras, jangan malah dapet pasangan yang bisanya cuma upload story minum boba, nggak bisa masak, nggak bisa urus rumah, dan nggak punya ambisi pribadi. Sama kayak cewek, cowok juga punya hak buat pilih pasangan yang sepadan. Jadi, bener nggak sih cewek zaman sekarang alergi sama cowok miskin? Jawabannya bukan ya atau tidak. Yang jelas, mereka alergi sama cowok yang nggak punya arah, nggak punya usaha, dan cuman ngeluh doang. Karena pada akhirnya, cinta sejati itu bukan soal siapa yang paling banyak minta, tapi siapa yang paling siap jalanin kehidupan bareng-bareng. Bukan saling bergantung, tapi saling bertumbuh.